Apa NPP? Bersuci dari hadas dan najis. Coba Ibu jelaskan materi sedikit ya. Kita materinya dijelaskan. Seperti orang mengajar, Pak. Bukan jelaskan materinya saja. Materi yang harus disampaikan yang harus dikuasai siswa apa? Materi esensialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang harus dimengerti oleh siswa adalah yang pertama mengenai tadinya, yaitu memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Baiklah Pak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Yang ketiga, siswa dapat membedakan macam-macam hadas dan najis. Itu di mana nih posisinya? Di kamar, Pak. Enggak di mana? Di daerah mana? Oh, daerah Aceh Barat. Aceh Barat. Iya. Melabu ya? Iya, Pak. Oke, Bu. Tadi indikatornya ada yang hot, Bu. Indikatornya. Saya rasa tidak, Pak. Kenapa tidak Ibu gunakan yang hot? Mungkin karena saya masih pemula dalam mengajar fikih, Pak. Iya. Untuk kelas berapa? Ini kelas 7 MTS. Ibu harus buat hot karena sudah MTS kan? Iya, insya Allah. Hot itu kan tidak susah, Bu. Misalnya Ibu gunakan kata kerja level yang keempat, C4 misalnya. Iya, Pak. Dan buat satu sama analisis. Hot. Iya. Bapak Ibu satu menjelaskan, maksudnya menyebutkan pertama, menjelaskan, baru menganalisis. Iya. Itu harus Ibu buat dari harus Ibu robah dari itu. Sama. Iya, insya Allah. Analisis itu, ya kan? Iya. Sampai tujuannya. Oke. Kemudian Ibu dalam mengajar ada menggunakan model pembelajaran. Iya, model pembelajaran yang saya gunakan adalah saintifik. Itu pendekatan saintifik. Modelnya ada, model pembelajaran. Ada model inquiry. Oh, ada, Pak. Apa? Model diskusi, ceramah, inquiry, dan drill. Itu kalau itu Ibu pisahkan. Kalau ceramah itu metode. Oh, gitu. Model tadi inquiry ya. Iya. Itu modelnya inquiry, nanti Ibu buat SPP. Pendekatan saintifik, modelnya inquiry, ya kan? Iya. Metodenya tadi diskusi, Ceramah. Drill itu metode. Iya. Drill kan? Ada tanya jawab, ada kan? Iya. Masih ada tanya jawab itu yang Ibu pisahkan SPP. Jadi tidak bercampur-campur. Iya, Pak. Oke. Sekarang coba Ibu mengajar secara singkat ya. Bagaimana Ibu mengembangkan model itu? Jadi yang Ibu kembangkan saintifiknya, tapi pendekatan saintifik yang 5M itu, ya kan? Iya. Dengan model inquiry. Tentang kearah Masalah bersuci dari hadas dan najis. Oke. Coba Ibu mengajar sedikit tentang kegiatan intinya saja dulu. Kegiatan inti. Langsung ke materinya, Pak. Ya. Ya, bismillah. Kegiatan inti. Ya. Nanti ke materi tentang najis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Baiklah. Pada hari ini kita akan belajar materi bersuci dari hadas dan najis. Tetapi sebelum kita masuki materi bersuci daripada hadas dan najis, kita akan mengulang pelajaran yang telah lalu. Masih ingat anak-anak?
pelajaran yang telah lalu? Iya, betul sekali mengenai taharah, yaitu masalah bersuci. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi bersuci dari hadas dan najis. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak ibu dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang kedua, anak ibu dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Yang ketiga, anak ibu dapat membedakan macam-macam hadas dan najis. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, anak-anak ibu tolong duduk berkelompok, 3 kelompok ya, sebelah kanan ibu namakan kelompok mukhalazah. Yang tengah ibu namakan mutawasitah. Yang kiri ibu namakan mukhaffafah. Baiklah, coba duduk bergegas cepat-cepat, kita akan melanjutkan materinya. Baiklah, coba perhatikan ke depan. Ibu sudah menampilkan. Coba kalian menampilkan gambar, coba kalian perhatikan dan coba kalian pikirkan. Iya, betul sekali. Gambar pertama ada seorang anak lagi berwudu. Yang kedua ada seorang anak lagi mandi. Yang ketiga ada gambar lagi tayamum. Baiklah, Ibu harap Anda sudah mengerti mengenai 3 gambar tersebut. Baiklah, pengertian hadas adalah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang wajib berwudu atau mandi janabah jika hendak melaksanakan sholat. Yang seterusnya, macam-macam hadas. Anak ibu, hadas itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar, seperti yang sudah ibu tampilkan pada gambar di depan. Seorang anak lagi berwudu, itu adalah contoh daripada hadas kecil untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Contoh yang sudah ibu tampilkan tadi itu adalah contoh hadas besar, yaitu dengan mandi janabah. Yang satu lagi, tayamum apabila tidak mendapatkan air. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada najis. Coba perhatikan kembali mengenai tampilan gambar yang sudah ibu tampilkan. Ya, ada 3 gambar. Oh ya, betul sekali anak ibu. Yang pertama ada gambar anak lagi pipis. Yang kedua ada gambar darah. Yang ketiga ada seorang anak wanita lagi memegang babi. Ya, betul sekali. Anak ibu, ketika kalian mengeluarkan pendapat kalian mengenai ketiga gambar tersebut, ibu sudah dapat melihat mengenai pengetahuan yang kalian miliki, mengenai pemikiran kalian tentang gambar tersebut. Baiklah, pengertian najis ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah. Itu adalah pengertian daripada najis. Yang kedua, macam-macam najis. Anak ibu, najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhalazah atau najis berat. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Yang ketiga, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mukhalazah adalah najis yang disebabkan dari air liur anjing yang kena bencana. Bagaimana cara menyucikannya? Anak ibu harus tahu bagaimana mencucikannya najis mukhalazah, karena ini najis berat. Cara mencucikannya
adalah dengan 7 kali menggunakan air. Salah satunya digunakan dengan menggunakan tanah atau bercampur dengan tanah. Yang kedua, najis mutawasita yang seperti pada gambar, yaitu adalah darah. Bagaimana cara mencucikannya? Apabila ingin mencuci najis mutawasita, itu dengan cara menghilangkan bentuknya, baunya, dan rasanya. Apabila sudah hilang, maka cukup disiram di air di atasnya saja. Oke, Ibu, itu Ibu ceramah bukan mengajar. Itu kan ceramah. Iya. Mengajar itu menyuruh anak berbuat ini, berbuat itu. Jadi sudah bagus pertama, itu pertama mau kelompok. Kenapa ini kelompok tadi? Iya. Karena itu ini nak ada kelompok, ini ada LKPD, nak tolong diisi. Tolong nak baca buku, isi di LKPD, diskusi. Itu jadi Ibu arahkan. Jadi ceramah itu bukan mengajar. Iya, Pak. Jawablah seperti itu belum saintifik namanya. Jadi langkah pertama ini sudah okey. Pada saat bagi kelompok, Ibu langsung bukan menjelaskan materi, tidak boleh guru menjelaskan materi. Cuma bagi kelompok, nanti mengarahkan anak-anak kelompok sambil diikuti, Ibu keliling kelompok mengarahkan anak. Mana yang anak belum tahu, mana belum tahu. Ibu jelaskan dalam kelompok. Oh gitu, Pak. Beranak yang belum tahu, orang belum tahu. Ibu keliling-keliling di kelompok. Dia menjelaskan, Bu. Jadi kita mengarahkan anak, tolong nak cari di buku mana? Ini belum tahu, tolong cari buku dalam halaman sekian, tulis di sini, tolong nak. Seperti itu caranya. Oh, berarti langsung saya berikan tugas, Pak. Ya, harus seperti itu. Oh iya, Pak. Tidak boleh menjelaskan materi, saudara. Langsung menjelaskan. Apalagi anak diskusi kita sudah menjelaskan. Anak itu kalau terakhir nanti baru kita menguatkan. Kesimpulan, Pak. Anak yang bekerja, yang bekerja. Kita hanya mengawal, keliling-keliling di kelompok kita satu persatu. Anak belum tahu nak. Oh ini belum tahu, ada seperti itu. Arahkan tu. Isi dari KPD isi ya. Sudah ada isi baru nak cari tempat jelaskan apa kesimpulannya. Seperti itu mengajar. Kalau tadi ibu yang belajar bukan anak. Jadi ibu yang belajar, anak itu hanya mendengar. Kalau ibu tidak menguasai materi, itu tidak bisa mengajar seperti itu. Iya. Ini kita tidak tahu materi. Anak itu suruh anak kita sambil itu kita baca materinya. Itu namanya tuturi handayani. Anak di depan kita mengontrol dari belakang, bukan kita menjelaskan. Ibu tidak pernah ikut ini kadang-kadang. Pelatihan kali Allah pernah ikut? Ini Pak, kami di Serami Mekah pelatihannya nggak ada sama sekali, Pak. Serami Mekah mana? Serami Mekah pesantren Abu Nasir. Iya. Saya sudah pernah itu rumah Pak Yasir hari itu ya. Iya. Pada lalu sudah pernah. Itu tidak ada ya? Nggak ada pernah, Pak. Pada dulu di Melabu itu sering dengan Pak Haji dan mendaki guru. PPMG itu, Iya. Pusat pelatihan mutu guru di Hotel Diana. Jadi di Hotel Diana itu. Di hotel apa namanya? Hotel Tiara, Pak. Oh Tiara, apa ini? Hotel Tiara. Itu sering. Kan maka itu begitu. Jadi cara mengajarnya, Bu, kita mengajar itu kalau saintifik itu pertama kita memperlihatkan media gambar. Setelah itu sudah anak memperlihatkan gambar. Kalau nak membuat pertanyaan, apa yang kamu perhatikan itu, kalau nak bertanya. Itu baru kita ada indikatornya. Cara kan indikator. Untuk hari ini kita belajar tentang najis, tentang ini, ya macam lah itu tolong nak. Di kelompok ini ada LKPD-nya, lembaran kerja siswa peserta didik. Jadi kelompok tolong nak diisi ini. Baca buku, isi di LKPD. Saya menjadi jenis najis. Titik-titik kita buat di LKPD. Titik-titik ini. Nanti dia baca buku, dia isi di LKPD kita buat. Yang berikutnya, dari diskusi yang kedua itu, selalu nak berfikir.
Kalau nak contoh lain daripada hadis apa? Definisi kenapa dari KPT? Definisi pengertian najis menurut bahasa sendiri. Nanti anak akan berfikir dia menurut bahasa dia sendiri, bukan bahasa buku, bahasa sendiri. Kalau contoh, tolong contoh lain dari najis. Berfikir dia contoh lain dari buku. Ketiga, tolong nak beri pengertian ini merubah contoh mensuci yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bersuci dari najis yang kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari bagaimana? Ini berfikir dia. Iya. Dua kali ibu tentunya. Pertama kita suruh anak mencari di buku. Yang kedua suruh anak berfikir. Iya Pak. Itu M yang keempat, asosiasi namanya. Menganak berfikir. Baru suruh komunikasi terakhir. Tempel di depan, LPD 2 macam tadi, jelaskan, diskusi dengan teman-teman. Baru ambil kesimpulan, anak baru ambil kesimpulan. Baru kita terakhir memperbaiki kalau mampu itu kesimpulan. Baru kita memberi penguatan itu terakhir. Ibu jelaskan itu terakhir tadi. Iya. Ibu jelaskan apa najis ini itu terakhir sekali yang Ibu jelaskan. Di kesimpulannya Pak. Di kesimpulan. Kalau nak catat ya di buku, ya itu kan, ya bila kita catat tahu bukan itulah inti kesimpulannya kita. Terus anak dulu bekerja, tadi kita buat penemuan kan, discovery atau inquiry. Terus anak dulu belajar. Baru kita terakhir, baru mengambil kesimpulan. Seperti cara mengajar Bu. Iya, Coba Ibu praktekkan nanti ya. Insyaallah Pak. Sampai kepada teman-teman yang di sana, model seperti itu cara mengajar. Kalau sekarang mengikuti kurikulum 2013. Itulah Pak, karena kami nggak ada pelatihan Pak. Saya berkali-kali minta. Itulah, ini sudah sampai itu lagi praktekkan. Iya insyaallah. Ini kalau ada permasalahan telepon saya itu. Iya insyaallah Pak. Nanti kalau ada masalah kalau minta ini telepon saya nomor sudah di depan. Iya insyaallah. Kalau ada masalah nanti telepon dia diskusikan nanti sama saya diskusikan. Oke ya? Iya. Selanjutnya Ibu ada membuat penilaian, coba jelaskan mana cara Ibu menilai. Kalau saya menurut pengetahuan saya menilai itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Ini EPP Bu ya? Iya. Ini EPP Bu buat. Iya. Iya penilaian sikap Pak. Ya penilaian sikap saya dilihat dari tingkah laku anak Pak. Yang kedua nilai pengetahuan. Ketika saya memberikan tugas, hasil tugas itulah yang akan saya nilai mengenai pengetahuannya. Yang ketiga, mengenai penilaian keterampilan. Saya berikan berbentuk clipping, Pak. Clipping apa namanya itu kalau clipping itu? Clipping saya mengenai hadas, saya suruh buat contoh-contoh daripada najis, contohnya gambar najis mukhaffafah, contoh gambar najis mustawasitah. Oke begini Bu ya. Jadi nilai itu memang betul. Yang pertama kita menilai sikap. Iya. Dan diminta di RPT itu 3. Yang pertama bentuknya apa? Instrumennya bagaimana, cara memberi skor bagaimana, ketiga dia diminta. Kalau bentuk sikap itu ada 4 macam, bisa pilih salah satu. Pertama bisa 2, pertama observasi, instrumennya pedoman observasi. Cara memberi skornya nilai tinggi boleh cara memberi skor. Itu ada rumusnya. 100, ya? Iya Pak. Kemudian yang kedua penilaian diri, bentuknya, instrumennya rubrik penilaian diri. Terus kemudian sama. Yang ketiga penilaian sejawat, instrumennya rubrik. Yang keempat jurnal, instrumennya pedoman. Kemudian itu ada 3. Kita pilih satu, bila 2. Yang kedua untuk pengetahuan ada 3 cara. Pilih salah satu ada 2. Pertama tertulis, tes lisan, penugasan. Ini tugas. Oke, jadi masalah. Yang keterampilan itu ada 4. Pertama unjuk kerja,
ataupun praktek. Itu Ya, praktek di depan kita nilai. Ya. Yang kedua, produk, suruh buat produk sesuatu, itu kita nilai. Yang ketiga, projek, kita suruh buat sesuatu, nanti kita nilai cara membuatnya. Kalau produk, hasilnya kita nilai. Yang keempat, portofolio, itu yang ibu gunakan tadi. Filipin itu masuk dalam portofolio atau seperti itu. Ya. Okey. Nanti ibu kena itu harus ada host, penilaian juga harus ada host, penilaian juga ada host. Karena kita suruh anak berfikir dalam menjawab soal. Jawab soal itu yang anak berfikir. Apa kita buat cerita-cerita supaya anak ada berfikir. Misalnya ada seorang waktu jalan-jalan, kemudian dia melihat seekor babi, itu kan? Kita berfikir aja seperti itu. Jadi babi tertentu tapi tidak berair. Tidak air di babi itu. Kering. Apakah perlu kita berfikir? Apakah itu betul-betul najis? Ada yang berfikir. Iya. Itu namanya penilaian bentuk host. Yang berfikir tinggi, tingkat tinggi itu. Tapi di indikator itu harus ada tadi menganalisis tadi host. Indikator yang keempat sampai 6 itu namanya indikator host. Tentang kerja C4 sampai C6. C4 menganalisis, C5 mensintesis, C6 mengevaluasi. Itu baru masuk dalam kategori hot. Okey, mungkin Bu. Ini terakhir, Ibu ada menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Selama di Serambi Mekah, alhamdulillah ada Pak. Yang pertama, saya menggunakan laptop, udah itu Infocus, layar proyektor, dan saya tampilkan PowerPoint dalam bentuk PowerPoint dan video yang menyangkut materi saya. Okey, sekarang coba Ibu membaca Al-Quran satu ayat, bisa kan? Insyaallah bisa. Ada halangan tidak? Alhamdulillah tidak. Baru berusuk Pak. Okey, silakan. Di awal boleh Pak ya? Terserah satu ayat saja, terserah di mana saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Sadaqallahul azim. Mungkin berarti Ibu dah selesai. Ini Pak, karena kan suaranya dari laptop, udah itu connect ke sini, ngembang Pak. Ngembang ya? Iya. Tidak apa-apa, sudah selesai kita kan? Iya, insyaallah Pak. Ya Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya, benar keluar Bu. Iya, insyaallah.
Alah kajut, yang penting kan kalau jauh. Hahaha.